Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Cahyadi dengan NIM 111900965. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 5, yaitu lingkungan sosial dan interaksi sosial. 1. Keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Jadi di sini keluarga adalah terbentuk dari unit terkecil dari masyarakat yang terbentuk dari 3 bagian, yaitu dasar pembentukan keluarga, B. bentuk-bentuk perkawinan, di mana bentuk perkawinan akan terbagi juga menjadi 3, yaitu perkawinan dilihat dari segi jumlah suami atau istri, dilihat dari segi asal suami istri, dan bentuk-bentuk lain. Kemudian nomor 2-nya ada kelompok dekat in group. Keluarga. A. Dasar pembentukan keluarga. B. Bentuk-bentuk perkawinan. A. Perkawinan lihat dari segi jumlah suami atau istri. 1. Monogami. Monogami adalah suatu bentuk perkawinan atau pernikahan di mana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si istri tidak menikah dengan lelaki lain. Jadi singkatnya, monogami merupakan nikah antara seorang lelaki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan pernikahan lain. 2. Poligami. Poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Berikut ini poligami akan kita golongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu poligini. Satu orang laki-laki memiliki banyak istri. Kemudian poligini ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu poligini sororat jika istrinya kakak beradik kandung dan disebut non sororat jika para istri bukan kakak adik. Kemudian nomor 2 adalah poliandri. Poliandri ini adalah satu orang perempuan memiliki banyak suami, yang terbagi juga menjadi 2, yaitu poliandri fraternal jika si suami beradik kakak atau suami itu saudara kandung, dan disebut non fraternal bila suami ini tidak ada hubungannya atau bukan sedarah atau kakak kandung atau adik-beradik. B. Dilihat dari segi asal suami istri. 1. Perkawinan eksogami. Ada suatu perkawinan antar etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Eksogami dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Eksogami konobium asimetris. Terjadi bila 2 atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis, seperti pada perkawinan suku Batak dan Ambon. B. Eksogami konobium asimetris. Apabila 2 atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda. Dua, perkawinan endogami. Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama. 3. Perkawinan homogami. Homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama, seperti anak saudagar atau pedagang yang kawin dengan anak saudagar atau pedagang. Yang keempat adalah perkawinan heterogami. Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan anak petani.
C. Bentuk-bentuk lain seperti garis keturunan dan tempat tinggal. Cross cousin. Cross cousin adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. Parallel cousin. Parallel cousin adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya. Interaksi sosial. Komunikasi sosial. Komunikasi dari kata Latin communicatio, artinya hal memberitahukan, pemberitahuan, hal memberi bagian dalam dan pertukaran. Sosial berasal dari kata Latin socius, yang artinya teman atau kawan. Jadi komunikasi sosial dapat diartikan secara umum sebagai suatu bentuk interaksi antar individu atau kelompok yang dilakukan dengan cara verbal maupun non-verbal, dengan maksud untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak dan yang mampu menghasilkan tanggapan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Pengertian nilai. Secara eksplisit, nilai dapat dimengerti sebagai konsepsi yang dihayati seseorang atau kelompok mengenai apa yang penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar. B. Pengertian norma. Pengertian norma itu pada umumnya satu, ada sebagai alat ukur yang terbuat dari berbagai bahan dasar dengan berbagai ukuran dan bentuk. Kemudian pengertian lainnya, norma sebagai kaidah pertimbangan penilaian. Jenis-jenis norma perilaku. Norma perilaku terbentuk menjadi dua, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma umum ini kemudian terbentuk menjadi tiga bagian juga, yaitu norma sopan santun, kedua norma hukum, dan ketiga norma moral. Kaitan nilai dan norma. 1. Norma sebagai penampakan nilai. 2. Norma sebagai pelindung nilai. 3. Norma yang berpotensi menyembunyikan atau mengaburkan nilai. Konflik sosial. Konflik sosial di sini berarti pertentangan atau percekcokan atau perselisihan atau ketidaksamaan pendapat antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi konflik dapat terjadi antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya ataupun konflik yang timbul dalam hubungan antar pribadi. Konflik antar kelompok masyarakat terjadi atas 1. Konflik antar kelompok umat beragama. 2. Konflik antar suku. Menurut Johnson dalam praktiknya 1999 dan Harjana 2001, cara mengelola konflik yaitu A. Dengan cara gaya ikan hiu, yaitu senang menaklukkan lawan dengan cara memaksa menerima solusi konflik yang ia sodorkan. B. Gaya burung hantu. Konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya yang sejalan dengan tujuan-tujuan pribadi maupun lawannya. C. Gaya rubah. Yaitu gaya yang senang mencari kompromi. D. Gaya kura-kura. Menarik diri dan bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. E. Gaya kancil. Gaya ini berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Pedoman memilih cara pengelolaan konflik. A. Bila tujuan penting, sedang hubungan baik tidak penting, pakailah gaya ikan hiu. B. Bila tujuan amat penting dan hubungan baik juga amat penting, pergunakanlah gaya burung hantu. C. Bila tujuan kepentingannya sedang-sedang saja dan hubungan baik juga sedang-sedang saja,
kepentingannya, manfaatkanlah gaya rubah. D. Bila tujuan tidak penting dan hubungan baik juga tidak penting, pilihlah gaya kura-kura. Sedangkan E. Bila tujuan tidak penting tetapi hubungan baik penting, laksanakanlah gaya kancil. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.